Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang materi PBB. Perkenalkan, saya Wisnu Ferdian Pasya dan teman saya di sebelah Muhammad Alfan Rifai. Sejarah dan peranan Indonesia dalam PBB. Latar belakang pendirian PBB setelah Perang Dunia I pada tahun 1914 dan 1918. Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengusulkan membentuk League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan LBB pada Januari 1918. Usulan presiden ini tertuang dalam 14 pasal dan akhirnya pada 10 Juni 1920 terbentuklah LBB di Versailles, Perancis. Adapun markas besarnya berada di Jenewa, Swiss. Tujuan pembentukan LBB adalah memelihara perdamaian dunia. Namun, peranannya sebagai lembaga pemelihara perdamaian dunia tidak dapat terlaksana dengan baik. Untuk mencapai perdamaian dunia dirintis kembali oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Sir Winston Churchill. Mereka mengadakan pertemuan di atas kapal penjelajah Atlanta di lepas pantai Newfoundland, Samudra Atlantik pada 14 Agustus 1941. Pertemuan ini menghasilkan suatu deklarasi yang disebut Atlantic Charter, yaitu negara-negara di dunia tidak dibenarkan melakukan perluasan wilayah ekspansi. Semua bangsa di dunia berhak menentukan corak dan bentuk pemerintahannya sendiri. Semua negara berhak turut serta dalam perdagangan dunia, dan semua bangsa berkewajiban ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Selanjutnya, diadakan pertemuan-pertemuan susulan, antara lain di Moskow 1943, Dumbarton Oaks 1944 dan Yalta 1945. Diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia. Hasil pertemuan tersebut menyetujui dibentuknya organisasi United Nations Organization atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disebut PBB. Pada pertemuan lanjutan di San Francisco pada 25 April sampai 26 Juni 1945 dihasilkan piagam perdamaian Charter of Peace yang kemudian digunakan sebagai makadimah piagam PBB. Pertemuan ini dihadiri oleh 50 negara, 282 delegasi yang terdiri atas 440 orang. Akhirnya secara resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri pada 24 Oktober 1945. Selanjutnya, penataan politik luar negeri Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pada 1 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal ini sebagai bentuk protes atas tindakan sepihak Inggris yang membentuk Malaysia tanpa melaksanakan referendum terlebih dahulu. Bahkan Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Soekarno ketika itu menganggap Malaysia sebagai perpanjangan tangan dari nekolonialisme atau nekolim Inggris yang akan membahayakan revolusi Indonesia. Pada masa Orde Baru, tepatnya pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia juga melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara lain, misalnya dengan Malaysia dan Singapura. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966, konfrontasi dengan Malaysia berakhir setelah tercapainya persetujuan Bangkok. Adapun normalisasi hubungan Indonesia dengan Singapura tercapai setelah pada 22 Juni 1966. Republik Indonesia secara resmi mengakui Republik Singapura. Setelah itu, pemerintah Orba membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Kuba. KBRI di Peking ditutup dalam waktu yang tidak ditentukan. Hal ini terkait ketegangan yang masih terjadi akibat peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Indonesia juga berperan aktif dalam organisasi regional ataupun internasional seperti OKI, OPEC, APEC, dan ASEAN. Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia sejak merdeka tahun 1945,
dalam rangka membangun partisipasi aktif dalam perdamaian dunia, beberapa hal dapat dilakukan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan politik damai dan bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan negara lain. Yang kedua, menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dan meningkatkan kemandirian bangsa, serta memiliki kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA, yaitu pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan bahkan pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Langkah konkret Indonesia dalam misi perdamaian PBB yaitu dengan adanya misi Garuda yang dilaksanakannya Jakarta Informal Meeting. Yang terakhir atau nomor 5, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional, salah satunya Organisasi Konferensi Islam atau yang disebut dengan OKI. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.